Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali di sarapan rohani pagi hari ini. Satu-satunya makanan yang membuat kita hidup. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini tema renungan adalah buah roh. Salah satu dari buah roh adalah kesetiaan. Mari kita akan sama-sama belajar tentang kesetiaan. Makna dari kesetiaan, setia berarti dari awal sampai akhir. Suatu hubungan bisa dikatakan setia kalau terjalin dari awal sampai akhir. Setia menggenapi apa yang diucapkan, dapat dipercaya, tidak ada kebohongan. Contoh, dalam satu pernikahan ya Bapak Ibu Saudara, biasanya dalam pemberkatan nikah itu ada janji nikah. Suami atau istri dikatakan setia kalau mereka tetap mengasihi sampai maut memisahkan mereka. Makna setia yaitu juga menyelesaikan apa yang ditugaskan. Seperti kalau dalam satu perusahaan, seorang karyawan dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinannya. Mari kita akan baca di dalam Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia siapakah menemukannya? Di sini dikatakan banyak orang menyebut kebaikannya sendiri. Artinya menyebut diri sendiri itu baik. Saudaraku, hati manusia itu susah ditebak. Dikatakan di Yeremia 17 ayat 9, di sana dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Setiap manusia tidak bisa mengetahui isi hati seseorang, tetapi yang dapat melihat hati kita, dapat menyelidiki adalah Tuhan Yesus. Terus tadi dikatakan, tetapi orang setia siapakah menemukannya? Artinya orang yang setia itu jarang ditemukan. Karena manusia itu memang mempunyai kecenderungan tidak setia ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan baca di dalam Yosua 22 ayat 1 sampai 5. Tetapi kita baca ayat 3 sampai 5 saja ya Saudara, karena terlalu panjang ayat ini. Di dalam ayat 3, kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu itu sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Ayat yang kelima, hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu dengan menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kisah ini tentang kepemimpinan Yosua ya, di mana Yosua adalah pengganti Musa. Setelah Musa mati, Yosua yang menggantikan. Kita tahu Yosua adalah seorang yang sangat setia kepada Tuhan dan kepada tuannya, yaitu kepada Musa, sehingga karena ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan, dia menjadi seorang dipakai Tuhan secara luar biasa, yaitu dapat memimpin bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan. Setelah banyak perjuangan ya Saudara, dalam perjalanan mereka banyak tantangan-rintangan yang mereka hadapi. Tetapi Yosua oleh kemurahan Tuhan dapat memimpin bangsa Israel masuk ke Kanaan. Dan di saat mereka sudah mendapatkan keamanan,
Yosua memanggil suku Ruben, Gad dan Manasye yang setengah itu untuk kembali ke kemahnya dengan membawa banyak harta, yaitu emas, perak, besi, tembaga, pakaian-pakaian yang indah, semua itu dibawa pulang ke kemahnya ya Bapak Ibu Saudara. Dan di sini ada satu perintah Yosua, yaitu nasihat dari Yosua, pesan yang disampaikan kepada bangsa Israel itu karena mereka akan kembali ke kemahnya, yaitu melakukan perintah Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, setia berbakti kepadanya. Bapak Ibu Saudara, perjalanan iman kita kepada Tuhan Yesus setiap waktu ada tantangan, ada pergumulan, ada kemenangan, ada kegagalan, ada sukacita, ada dukacita. Saat menghadapi tantangan, proses dari Tuhan, apakah kita masih setia ya Bapak Ibu Saudara? Tuhan kita adalah Allah yang setia. Sebelum kita setia, Tuhan lebih dahulu setia kepada kita. Supaya kita setia kepada Tuhan dan kita dapat mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan, kita latih diri kita untuk beribadah, membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan Yesus ya saudara, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Yang kedua, bertekun dalam kesetiaan beribadah. Di dalam Yosua 23 ayat 11 dikatakan, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Demi menyelamatkan nyawa kita, Tuhan Yesus sudah rela disalib. Beribadah kepada Tuhan, kita tidak cukup hanya pada waktu hari Minggu ya Bapak Ibu Saudara, saat kita di gedung gereja, tetapi ibadah itu kita lakukan di rumah. Pada saat kita di rumah atau dimanapun saja, biarlah kita melakukan ibadah kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, Tuhan Yesus sudah sangat setia kepada kita. Ibadah itu kita lakukan saat kita membaca firman Tuhan. Jangan hanya membaca ya Bapak Ibu Saudara, tetapi kita belajar untuk lebih memahami isi hati Tuhan, sehingga setiap apa yang kita kerjakan, di situ Tuhan memimpin dalam kehidupan kita. Dalam kita menghadapi persoalan, ada jawaban Tuhan. Di dalam kita membaca firman Tuhan, di situ semua ada jawabannya ya Bapak Ibu Saudara. Jangan kembali ke pandangan-pandangan sebelumnya, yaitu yang dapat menyerongkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Bapak Ibu Saudara, saya beberapa hari yang lalu, pada saat saya di rumah, ada bapak-bapak yang menelepon saya karena bapak ini memang sudah kenal baik dengan saya bertahun-tahun lamanya. Saat saya menelepon tentang pekerjaan, dia menawarkan kepada saya untuk memberi, kalau mau katanya, supaya toko saya lebih ramai, apakah ibu mau saya bantu untuk memberikan. Bapak ini mengatakan sikep ya saudara, saya tidak mengerti itu apa. Tetapi yang saya tahu pasti ini tentang pelaris. Nah, di sini kalau kita mungkin memang benar-benar dalam keadaan kesulitan sebagai manusia, iman kita dapat goyah ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya katakan kepada Bapak ini, terima kasih Pak, saya punya Tuhan. Jadi berkat saya itu datangnya dari Tuhan. Ini contoh ya saudara, jadi kita jangan sampai pandangan-pandangan kita menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi biarlah kita berjalan sesuai di atas kebenaran firman Tuhan.
Mari kita baca di dalam Mazmur 89 ayat 34. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Saat saya merenungkan ayat-ayat dalam Mazmur 89 ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca mulai ayat 1 sampai ayat 37, betapa baiknya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Janjinya kepada Daud ya dan keturunannya, dan kita anak-anak Tuhan adalah keturunan-keturunan rohani dari Daud. Dia mengasihi saya dan saudara. Tuhan berjanji tidak akan menjauhkan kasih setianya dari kehidupan kita, bahkan kesetiaannya tetap buat kita dari awal sampai akhir. Di ayat 3 akan dikatakan kesetiaannya tetap tegak seperti langit. Puji Tuhan, kita memiliki Allah yang baik. Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara. Biarlah kehidupan kita tetap mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus dalam segala hal. Dan dalam menghadapi apapun, kalau kita setia kepada Tuhan Yesus berjanji Dia akan memberikan pertolongannya, memberikan kemenangannya kepada kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.